udah pada ganteng-ganteng nih. Semuanya udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap dong. Nah, sekarang Cici mau adik-adik duduk yang rapi, yang baik di hadapan Tuhan. Walaupun kita melalui handphone, tapi kita tetap dilihat oleh Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Nah, sekarang Cici Pinel sama Cici Selfie mau cerita tentang ada seorang pria, laki-laki nih. Dia adalah pelayan Tuhan yang luar biasa banget. Kira-kira siapa ya? Ayo kita dengerin Cici Selfie cerita. Ya, jadi adik-adik, Cici sama Cici Pinel hari ini mau cerita tentang satu tokoh. Dia adalah orang yang telah membaptis Tuhan Yesus. Wah, siapa tuh? Ada yang ingat? Siapa ya? Ya, jadi dia adalah Yohanes Pembaptis. Pembaptis. Nah, Cici hari ini mau kasih judul tentang cerita hari ini, yaitu berubah. Adik-adik sama-sama bilang berubah. Berubah. Nah, jadi ceritanya si Yohanes ini adalah seorang anak dari Imam Zakaria. Dia tinggal di padang gurun Yudea dan dia mengenakan baju dari kulit unta. Terus ikat pinggangnya dari kulit hewan dan makanan dia adalah belalang dan madu hutan. Nah, jadi di sana dia memberitakan kepada orang banyak di seluruh Yudea tentang kedatangan kerajaan surga yang sudah semakin dekat. Jadi pada saat itu banyak orang datang untuk mendengarkan khotbahnya si Yohanes ini. Jadi Yohanes berkata kepada mereka semua, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, adik-adik boleh buka Alkitabnya juga di rumah dalam Matius 3 ayat 1 sampai 12. Nah, cerita Yohanes hari ini juga ada di dalam kitab itu. Adik-adik boleh baca di rumah ya. Oke, Ci. Nah, setelah orang banyak mendengar khotbahnya si Yohanes, ada beberapa orang yang tidak mau mendengarkan. Mereka mendengarkan khotbahnya Yohanes, tapi mereka tidak mau melakukannya, yaitu orang Farisi dan orang Saduki. Wow. Tadi Yohanes bilang bahwa semua orang harus bertobat karena kerajaan surga sudah dekat. Bertobat itu berarti berbalik dari jalan yang salah, kita mengakui kesalahan kita, berubah dari semua perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, tadi orang-orang tadi yang orang Farisi dan Saduki, mereka tidak mau, sehingga mereka pergi dan meninggalkan Yohanes dan orang-orang lainnya. Nah, setelah itu Yohanes hanya membaptis orang-orang yang sungguh-sungguh, yang benar-benar mau mengakui dosanya kepada Tuhan dan mau berubah kepada Tuhan, serta mau mengikut Tuhan selamanya dengan sungguh-sungguh. Nah, Ci, kayak ada ayatnya nih. Ada dalam Matius 3 ayat 2. Nih, aku bacain ya. Yohanes bilang begini, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi Yohanes Pembaptis ini dia memberitakan firman Tuhan bahwa dia menyuruh orang banyak untuk bertobat. Bertobat itu dalam artinya tadi Cici Selfie udah jelasin, yaitu dia berbalik, dia tidak melakukan lagi yang jahat-jahat, dia sekarang melakukannya yang baik. Yang baik. Siapa yang di sini mau jadi anak yang baik? Saya dong. Siapa yang di sini mau bertobat? Saya. Nah, contohnya bertobat itu kayak begini. Biasanya siapa yang dulu sering nyontek? Ayo. Nah, contohnya tadi mencontek. Dulu itu sebelum aku mendengarkan firman Tuhan nih, Ci, aku suka mencontek soalnya pelajarannya susah. Nah, tapi sekarang adik-adik bertobat, adik-adik minta ampun di hadapan Tuhan, adik-adik mau berubah. Nah, adik-adik tidak mencontek lagi. Nah, itu contohnya dari pertobatan. Nah, adik-adik, pertobatan itu adalah pintu kita loh. Pintu kita untuk masuk menuju kerajaan sorga. Betul. Nah, kalau adik-adik mau masuk ke kerajaan sorga bersama-sama dengan Tuhan, adik-adik harus bertobat, berubah. Ya, harus bertobat, harus berubah. Nah, dan tapi walaupun kita berubah, kita harus menghasilkan buah. Kita harus menghasilkan buah yang baik. Contohnya apa nih, Ci? Adik-adik di rumah ingat buah-buah roh? Ingat. Nah, itu
itu yang akan kita hasilkan jika adik-adik di rumah mau berubah dari kesalahan adik-adik jadi perbuatan adik-adik yang salah, berubah jadi perbuatan yang baik. Adik-adik di rumah akan menghasilkan apa? Bu Aro yang pertama? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, nanti adik-adik akan menghasilkan 9 buah roh ini kalau adik-adik benar-benar sungguh-sungguh mau berubah. Dan adik-adik juga harus berubah, memang harus berubah, oke? Oke, sehingga adik-adik nanti menghasilkan kasih, mengasihi sesama, terus ada damai sejahtera dalam adik-adik. Nah, terus Tuhan juga semakin memberkati adik-adik di rumah. Jadi adik-adik di rumah, mari sama-sama kita mau belajar berubah dari kesalahan kita, dari perbuatan kita yang jahat. Kita mau berubah, mau buang itu, kita mau berubah, mau ubah jadi perbuatan yang baik. Nah, Oke. Nah, sekarang Cisalpi juga tadi udah jelasin. Sekarang Cici Pinel dan Cisalpi mau kasih 2 poin aja nih buat adik-adik. Walaupun dikit tapi adik-adik harus ingat ya, dan adik-adik udah harus lakukan. Yang pertama itu apa, Cisalpi? Yang pertama, tadi seperti Cici bilang, kalau adik-adik sudah menerima Tuhan Yesus, adik-adik sudah percaya sama Tuhan Yesus, berarti adik-adik harus berubah karena Tuhan Yesus mau adik-adik, anak-anaknya semua untuk menjadi anak-anak yang baik seperti Tuhan Yesus yang baik. Nah, poin yang kedua yang tadi Cici juga udah bilang, bahwa pertobatan kita harus menghasilkan buah. Harus menghasilkan buah. Orang yang bertobat itu harus menghasilkan buah dari pemikiran kita, dari perkataan kita, tadi juga dari tingkah laku kita, dan 9 buah roh itu harus kita punya. Kita harus laksanakan juga. Karena dari pertobatan itu kita tadi Cici bilang harus menghasilkan buah. Nah, jadi itu poin dari Cici sama Cici Pinel dari firman Tuhan hari ini. Adik-adik semua harus ingat dan dengerin terus lakukan. Oke. Nah, sekarang adik-adik firman dari Cici sama Cici Pinel sekian. Nah, sampai jumpa di minggu depan. Tetap semangat ikutin ibadah-ibadah sekolah minggunya, dan tetap semangat dalam belajarnya, oke? Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin. Jaga kesehatan. Nah, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik semua lipat tangannya, kita mau bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Ajar kami Tuhan untuk belajar ya Bapak, mengakui kesalahan kami Tuhan, dan berubah dari kesalahan kami perbuatan kami yang jahat Tuhan, menjadi perbuatan kami yang baik, yang boleh menyenangkan hati Tuhan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, dadah.